bagaimana cara ya agar kita selalu diberikan kekuatan ya oleh Allah dalam menjalani kehidupan. Sebagaimana berdasarkan Al-Quran maupun hadis ya, telah memberikan banyak panduan bagaimana kita supaya tetap teguh ya hati kita, pikiran kita, dan langkah kita dalam menjalani kehidupan ini. Karena kehidupan kita ini tidak pernah lepas ya dari ujian, dan ujian itu tiada lain adalah cara Allah ya, wujud cinta Allah kepada kita, agar ya dengan ujian itu Allah akan melihat ya mana yang imannya itu benar-benar ya ikhlas karena Allah, mana yang layak ya untuk ditinggikan surganya, dan juga akan mendapatkan ampunan ya dari berbagai ujian tersebut. Nah, sebagaimana juga kita ya kalau sekolah ya, kalau ujian itu berarti naik tingkat ya ketika lulus. Nah, sama juga dalam kehidupan ya, maka ujian itu pada hakikatnya adalah kebaikan ya kalau kita memahami makna dari ujian. Nah, cuma di sini bagaimana kita bisa lulus ya, kadang bisa jadi ya saat ujian itu kalau kurang persiapan ya, ibarat kita ujian kalau tidak belajar, tidak persiapan, bisa jadi bahkan tidak lulus ya. Nah, ini yang kita khawatirkan ya. Bagaimana kita senantiasa lulus dalam ujian, maka marilah ya kita melihat panduan ya di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Nah, yang pertama menurut Al-Quran ya, ketika kita menghadapi ujian, maka kita jadikan ya sabar dan sholat sebagai penolong. Berdasarkan surat Al-Baqarah ya ayat 153, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, jadi di sini Allah memerintahkan kita ya ketika kita menghadapi ujian, maka yang pertama kita lakukan adalah bersabar ya. Bersabar artinya kita ikhlas ya, ridho dengan ujian tersebut, sehingga yang muncul ya alhamdulillahi ala kulli hal ya, kita selalu bersyukur dalam segala keadaan ya, karena kita yakin dengan ujian ini pasti ada hikmah besar ya, ada kebaikan yang sangat banyak yang ingin Allah kirimkan kepada kita, sehingga kita sabar ya. Kemudian kita ambil ya wudu, kita sholat ya, di situ minta pertolongan ya untuk menyelesaikan segala permasalahan kita, sekalipun ya permasalahan yang kecil. Nah, diceritakan di hadis ya, sekalipun masalah sandal jepit yang putus ya, sekalipun itu kelihatan kecil ya, maka jadikanlah ya Allah ini sebagai tempat kita memohon pertolongan. Apalagi dalam masalah yang besar ya dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita jauh-jauh ya dari Allah. Apalagi sampai ke dukun misalnya ya, ke orang pintar apapun itu ya, maka jangan sampai itu terjadi ya, karena tauhid itu ya, bukti tauhid, maka kita bergantung hanya meminta pertolongan ya, hanya menyembah kepada Allah. Nah, inilah yang harus kita pegang teguh ya, apapun masalah seberat apapun, sabar dulu, kita tenang ya, minta kekuatan dan kesabaran dari Allah. Nah, lewat sholat inilah ya cara terbaik kita ya, ketika kita mendapat masalah apapun, segera kita sholat di situ minimal ya 2 rakaat, kita mohon, kita mengadu di situ apa yang ingin kita selesaikan ya masalah tersebut, maka kita minta tolong kepada Allah untuk menyelesaikannya. Nah, karena Allah Maha Kuasa ya, dengan caranya masalah itu nanti akan selesai ya dengan sendirinya ya. Kita tidak perlu stres, tidak perlu mencari jalan yang buruk ya. Nah, ini penting juga kita tanamkan ya kepada anak-anak kita ya, anak-anak muda sekarang. Banyak sekali ya ibu-ibu ya kena mental health itu ya, permasalahan mental ya, dimana dikit-dikit ya mereka bunuh diri ya. Kalau kita lihat nauzubillah min zalik ya, perlarian anak-anak sekarang itu
akhirnya ya yang narkoba ya, pergaulan bebas ataupun kadang pergaulan dengan teman-teman yang salah ya, yang semakin menjerumuskan mereka. Nah, karena itu penting ya kita kuatkan ya mengenai sholat ini. Karena kalau kita ketahui sekarang ini beda ibu-ibu ya, anak-anak itu masalah sholat itu sholat kadang tapi jauh ya dari kehusyuan ya. Apalagi sholat yang berkualitas itu saya rasakan ya kalau melihat di sekolah lah kelihatan ya anak-anak itu sholatnya kayaknya asal-asalan ya. Karena baru mau sholat udah ngobrol panjang lebar, habis sholat juga kadang zikir, kalau nggak diingatkan itu ngobrol ya. Kayaknya sholat itu hanya seperti penggugur kewajiban ya, bukan kebutuhan. Nah, ini yang menjadi anak-anak muda sekarang mudah rapuh ya, mudah galau ya, dan banyak mereka mengalami permasalahan mental tadi ya, akibat dari pelarian yang salah ya. Ketika ada masalah ya larinya ke tempat yang salah. Nah, maka yang terjadi masalah itu bukan selesai ya, tapi justru bertambah masalah tersebut. Makanya banyak ya sekarang itu yang datang ke psikolog ya, psikiater itu bahkan anak-anak muda ya. Nah, harusnya usia mereka ini harus produktif ya, harusnya jauh dari masalah. Namun ya ketika ya sholat ini kurang berkualitas ya, maka tidak berdampak ya di dalam kehidupan. Nah, jadi kalau sholat itu khusyuk ya, maka dia akan membentengi kita sebenarnya dari segala permasalahan ya. Karena sholat inilah dijamin ya akan memberikan pertolongan ketika kita menghadapi masalah apapun. Nah, ketika Rasulullah ya mengalami masalah, maka beliau sholat di situ. Apapun permasalahan, sholat dulu meminta di situ apa yang ingin diselesaikan dari segala permasalahan. Nah, dan sabar ini tentunya tidak ada batasnya ya. Kalau kita bilang sudah habis batas kesabaranku, berarti kita tidak sabar ya. Nah, jadi sabar itu biarlah masalah itu berlalu ya, kita biarkan waktu ya yang Allah yang akan menyelesaikan. Maka kita perbanyak di situ dengan sholat, dengan berzikir, baca Quran ya, dekatkan diri kepada Allah, kita serahkan kepada Allah, bertawakal ya. Nah, itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua di sini ya dari Al-Qur'an, kita harus pahami bahwa setiap ujian itu sudah sesuai kemampuan. Nah, karena Allah sudah menyatakan ya di dalam Al-Qur'an yang surat Al-Baqarah ayat 286. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, Allah sudah menyatakan di dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Baqarah ayat 286. Allah berfirman yang artinya Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan terhadapnya ada pula sesuatu siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir. Nah, jadi dalam ayat ini Allah berjanji dan menyatakan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, jadi ujian yang Allah berikan itu bukan untuk menghancurkan ya, tapi sebenarnya adalah untuk menguatkan ya sesuai kapasitas kita. Nah, jadi cara Allah ya menguatkan iman kita, menguatkan hati kita,
maka ujian ini diberikan sesuai kapasitas kita. Jadi tidak pernah salah ya, yang Allah hadirkan itu sudah sesuai takarannya, sudah sesuai kadarnya ya, sudah sesuai dengan kapasitas kita, dan kita harus yakin bahwa kita pasti mampu ya untuk menjalani ujian tersebut. Karena janji Allah itu tidak pernah salah ya. Allah yang maha mengetahui, tahu betul kalau ujian ini paling sesuai ya untuk kita. Nah, karena Allah ingin mengangkat derajat kita, maka lewat ujian itulah Allah kirimkan yang sesuai tadi dengan kapasitas kita. Nah, sehingga ketika ada ujian, jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah. Selalulah berhusnuzon ya, berbaik sangka bahwa ujian ini Allah kirimkan adalah yang terbaik, yang sesuai untuk kita. Nah, maka di yang ketiga harus kita pahami juga bahwa cobaan atau ujian itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Karena Allah sudah menyatakannya di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 155, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah berfirman yang artinya, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Masya Allah. Jadi Allah menyatakan bahwa ujian ini sebenarnya kabar gembira ya, karena bentuk kasih sayang Allah tadi ya. Dan sungguh kata Allah tadi ya, kabar gembira ini tentunya bagi orang-orang yang sabar. Nah, jadi kalau kita bersabar ya, menerima ujian dengan ikhlas, maka Masya Allah ya, pahalanya luar biasa banyak ya, dan itu merupakan suatu anugerah yang harus kita syukuri. Nah, kemudian yang keempat, harus kita pahami bahwa ujian itu adalah sebagai pembersih hati dan penentu kualitas iman. Nah, kita kan tidak tahu ya ibu-ibu sampai kapan kita diberi kesempatan hidup ya, sementara mungkin ya sejak kita balik banyak sekali dosa-dosa ya yang lalai kita tobati. Nah, tentu kita ingin ya kembali kepada Allah dalam Allah ridho ya, kemudian kita bersih dari segala dosa ya, dan tentunya mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah ya. Namun mungkin ya kelalaian kita ya yang membuat kita kadang lalai bertobat ya, atau kita juga tidak sadar ya dengan dosa-dosa kita, sementara kualitas ibadah kita mungkin ya belum memenuhi derajat yang tinggi di sisi Allah. Maka lewat ujian inilah sebagai cara Allah mengangkat derajat kita, membersihkan dosa-dosa kita ya, membersihkan hati kita, dan meningkatkan ya kualitas iman kita. Maka bersyukurlah ya, sekali lagi selalu bersyukur ya, setiap ujian itu adalah suatu kebaikan ya, suatu anugerah dari Allah. Karena ini salah satu ya sarana pembersih hati, yang pembersih dosa yang sangat instan ya. Dengan ujian ini kita sabar, ikhlas, maka Masya Allah ya, dosa-dosa itu akan berguguran ya, dan kualitas iman kita akan meningkat ya di sisi Allah. Nah, di sini di dalam Quran surat Al-Ankabut ya ayat kedua, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutsaraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan berkata kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji. Nah, jadi ujian ini adalah bentuk ya untuk melihat kualitas iman kita. Nah, kalau kita diuji, kita tetap sabar ya ketika dapat musibah, dan ketika diberi kesenangan kita bersyukur, maka telah lulus ujian. Nah, banyak ya dari kalangan manusia itu yang justru diberi kesenangan yang gagal kadang ya untuk lulus ujian. Mungkin kita masih ingat ya ketika perang Uhud, saat itu ya pasukan kaum muslimin sudah menang ya, hampir ya sudah menang, karena pasukan musuh itu udah berbalik ya, meninggalkan tempat ya di Bukit Uhud itu.
Namun ya ketika pemanah ya sekitar 50 orang ya, ada pemanah yang ditugaskan Rasulullah ya di atas sebuah gunung ya. Nah, pesan Rasulullah, kalian jangan pernah turun ya dari gunung ini sebelum aku perintahkan. Nah, tetapi para pemanah ini sebagian ya ketika melihat musuh itu udah pergi ya, dan mereka melihat di bawah itu banyak harta rampasan perang ya, maka sebagian itu turun ya. Nah, hanya beberapa orang yang bertahan di bukit tadi ya. Nah, itulah godaan harta ya ternyata ya. Godaan harta ternyata banyak yang memalingkan manusia dari perintah Rasul. Padahal sudah ada yang mengingatkan kita tidak boleh turun ya, tapi mereka bersikeras, kita udah menang, itu musuh aja udah lari gitu ya, udah kabur. Nah, apa yang terjadi ketika pemanah itu sudah pada turun? Nah, musuh itu melihat pemanah itu kosong, mereka berbalik dan akhirnya disitulah ya pasukan muslim banyak mengalami kekalahan yang kita ingat, bahkan ada 70 syuhada Uhud ya, termasuk paman Rasulullah Hamzah ya, Mus'ab bin Umair ya, dan beberapa sahabat yang lain akhirnya meninggal ya, syahid ya, karena musuh berbalik ya ketika melihat pasukan pemanah itu turun mencari harta ya. Nah, itulah juga yang terjadi saat ini. Ketika manusia biasanya diberi kekayaan ya, jabatan, harta banyak, yang merasa tidak perlu lagi ya mengaji seperti ini ya, jauh-jauh dari kumpulan menuntut ilmu ya, merasa dia sudah cukup. Nah, banyak ya akibat dunia manusia terlalaikan ya dari kewajiban-kewajiban yang nanti akan dipertanggungjawabkan. Jangan dikira kita ya mengaku beriman kata Allah kalau tidak diuji. Nah, kalau kita sampai melalaikan ya kewajiban menuntut ilmu ini salah satu ya tanda buruknya iman kita, karena ilmu inilah ya seseorang itu bisa istiqomah, bisa terus ya dalam keimanan yang kuat karena tercas terus ya. Tapi kalau kita jauh dari ilmu apalagi mengamalkan ya, berarti itu tanda iman yang sudah sakit ya, bahkan mungkin iman yang mati. Maka dari itu sebaik-baik ya kondisi itu para ulama ya, para nabi dan rasul itu tidak pernah meninggalkan yang namanya menuntut ilmu ya. Bahkan ya di dalam hadis utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, kita diperintahkan menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat ya, sampai meninggal. Tidak ada kata ceritanya ya kalau kita tamat hatam ya kalau dalam menuntut ilmu agama, karena ilmu Allah itu ya mau dituliskan seluruh lautan pun tidak akan pernah cukup ya, saking banyaknya ilmu Allah. Jadi tidak ada ceritanya kita selesai ya mengkaji Islam, itu tidak pernah habis-habisnya. Nah, jadi disinilah ya kita harus pahami, kalau kita mengaku beriman, kita harus lulus ujian. Mau dikasih kekayaan, mau kasih kesenangan, kita tetap semangat ya menuntut ilmu. Apalagi kalau dikasih kesusahan ya, kita akan terus ya menjaga iman kita. Nah, kita tetap berbaik sangka, tetap dalam ketaatan, tetap istiqomah ya di jalan Allah. Apapun ujian hidup, maka itulah tadi yang berhasil ya lulus kualitas imannya ya. Mau dikasih jabatan, dia tidak pernah meninggalkan ya menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu adalah bentuk ya ketundukan kita ya, ketawaduan kita bahwa kita memang merasa kurang ya, merasa kita itu selalu perlu ya untuk meningkatkan iman kita. Nah, karena kalau sudah ada kesombongan ya, takabur ya, seperti iblis ya, dia merasa paling hebat, sudah ya paling berilmu, paling alim ya. Iblis itu kan merasa dia paling taat ya, karena dia memang lebih dahulu ya beribadah lama ya kan dibanding Adam ya, sehingga dia tidak mau ya bersujud ya kepada Adam dalam rangka mentaati perintah Allah ya, karena kesombongan itu tadi, merasa dia lebih tinggi ya. Nah, jadi hati-hati ya kita dalam menuntut ilmu ini, kita tidak melihat siapa yang menyampaikan, tapi kita lihat apa yang disampaikan ya. Walaupun mungkin dari anak kecil yang lebih kecil dari kita sekalipun, kalau yang disampaikan itu kebenaran ya, maka kita mengikuti ya. Jadi kita lihatlah apa yang disampaikan ya. Kalau itu kebaikan, maka kita tidak sungkan-sungkan untuk menuntut ilmu ya, kepada siapapun, dimanapun ya, kapanpun, selama ilmu itu ya sahih, bersumber dari Al-Quran, dari sunnah ya, ilmu yang lurus ya, harus sunnah wal jamaah ya, maka
itulah kita ikuti, kita genggam kuat, kita pegang erat ya, jangan sampai kita tinggalkan ya kumpulan sahabat-sahabat yang terus ya berada di jalan Allah. Karena itulah nanti sahabat yang akan bersama kita di surga ya, sahabat-sahabat yang dalam kebaikan ya, sahabat seakidah yang bersama-sama dalam kebaikan, maka itulah yang bisa memberi syafaat kelak ya di yaumil akhir. Nah, karena itu ini tadi ya panduan dari Al-Qur'an. Sekarang kita lihat bagaimana panduan dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ujian juga berdasarkan hadis ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Bukhari ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah menimpakan musibah kepadanya. Nah, jadi berdasarkan hadis ini, ujian itu tanda cinta ya, cinta Allah. Musibah itu bukan hukuman, tapi adalah jalan ya meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Nah, karena itu ini harus kita pegang teguh ya, bahwa ujian itu bukan hukuman kepada kita, tapi bentuk cinta Allah yang Allah kirimkan ya untuk meningkatkan derajat kita. Kita dikasih sakit ya, dikasih musibah, dikasih apapun itu ya, hal-hal yang tidak menyenangkan, maka itu adalah bentuk cinta Allah kepada kita, karena Allah ingin meningkatkan derajat kita di sisinya. Nah, ini berdasarkan hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda berdasarkan hadis riwayat Muslim, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Sesungguhnya seluruh urusannya adalah baik baginya. Jika mendapat kesenangan ia bersyukur, itu baik baginya. Dan jika mendapat kesusahan ia bersabar, itu pun baik baginya. Nah, sehingga dari hadis ini orang beriman itu pikirannya selalu positif, karena dia selalu beruntung, kata Rasul. Tidak pernah ada keburukan. Kalaupun dikasih musibah dia bersabar, maka itu baik baginya. Dan jika diberi kesenangan dia bersyukur, itu pun juga baik baginya. Nah, karena itu jangan pernah kita pesimis ya dalam kehidupan ini. Apapun yang Allah kirimkan, mau musibah, mau kesenangan, ketika kita selalu dengan syukur ya, dengan sabar, maka itu semuanya kebaikan. Nah, selalu positif ya. Yang penting kita bagaimana menjalankan sisa umur kita ini selalu dalam istiqomah ya di jalan Allah. Jangan pernah kita berpaling dari ketaatan. Nah, maka tadi apapun ujian, mau kesenangan, kesusahan, itu adalah suatu keuntungan bagi seorang muslim. Dan yang terakhir ya, menurut Rasulullah berdasarkan hadis riwayat Tirmizi, sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, dia menguji mereka. Nah, jadi semakin besar ya ujian, semakin sulit ya ujian, maka pahalanya semakin besar. Semakin sakit, kadang kita diberi penyakit yang berat ya, atau kasih musibah yang besar, maka disitulah pahalanya juga semakin besar ya. Tadi sebanding dengan setara dan sebanding dengan besarnya ujian. Nah, karena itu kita tidak perlu takut ya ketika mendapatkan ujian. Yang penting ya kita di situ menyiapkan hati kita ya untuk senantiasa ikhlas, ridho. Maka semua ujian itu Masya Allah ya berbuah kebaikan. Bahkan ini ya diceritakan orang-orang yang di dunia dahulunya itu paling menderita ya. Ketika di surga di sana dia ditanya ya, dia pengen kembali lagi ke dunia ya, pengen lebih menderita lagi. Karena saking nikmatnya ternyata pahala ya di balik penderitaan itu sangat besar pahalanya. Dan itulah yang membuat dia mendapat derajat yang sangat tinggi di surga. Nah, orang yang mati syahid pun juga begitu. Mereka pengen kembali lagi ke dunia dan ingin mati syahid lagi beratus-ratus kali seandainya bisa ya, saking nikmatnya ternyata pahala yang diberikan Allah dari ujian-ujian yang mereka alami di dunia. Nah, karena dunia itu ya hanya sebentar. Kita bandingkan akhirat ya, satu hari di akhirat itu sama dengan kurang lebih 1000 tahun di dunia. Jadi kita di dunia itu hidup sebentar sekali. Kita kurang lebih ya sekitar kalau 60-70 tahun ya tidak sampai 3 jam ya kita hidup dibandingkan akhirat. Maka dari itu sabar ya, sebentar sekali dibandingkan akhirat. Tapi waktu yang sebentar inilah yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya.
Nah, apalagi kalau kita sudah di atas 40 ya, sudah mulai segala macam ya penyakit sudah berdatangan, tapi itu sebenarnya cara Allah ya untuk mengingatkan kita supaya kita jangan terlalu cinta dunia. Gak usah sedih ya dikasih uban, dikasih kolesterol, kadang pusing ya, tekanan, asam urat ya. Itu adalah cara kita supaya kita jangan terlalu cinta dunia. Kalau kita merasa muda terus, pengennya senang tenang terus di dunia, kita lupa ya bahwa umur kita itu tidak lama lagi. Nah, jadi sebenarnya itu adalah pasukan Allah yang dikirim kepada kita untuk mengingatkan ya agar kita siap-siap. Nah, apa itu pasukan Allah itu tadi ya, penyakit-penyakit tua itu adalah pasukan Allah yang memberi sinyal kepada kita agar kita jangan pernah lagi menyia-nyiakan kesempatannya, kesempatan terakhir sudah kalau di atas 40 itu udah udah ini ya, asar ya. Apalagi kalau sudah 60-an itu sudah maghrib ya, udah hampir habis sudah kan. Maghrib itu batasan satu hari ya di dalam Islam. Berarti kalau udah maghrib itu udah hampir benar-benar, maka kita dengan penyakit itu ikhlas, sabar, maka penyakit-penyakit itu menjadi pahala yang sangat besar di sisi Allah. Ya, kita tidak mampu kadang sholat berdiri, mungkin dengan sakit kita ya tetap kita sholat duduk ya kan, berbaring. Yang penting kita selalu positif ya kepada Allah, kita terima dengan senyuman, dengan ikhlas ya semua ujian ini, maka Masya Allah disitulah pahala yang sangat besar yang Allah kirimkan kepada kita. Nah, jadi gak usah sibuk kita ngecat ya, rambutnya udah putih dicat hitam, gak perlu ya, karena justru nanti uban kita itu akan berkilauan ya. Kalau kita ikhlas ya menerima tanda-tanda ini, justru itu mendatangkan pahala yang sangat besar. Nah, karena itu yang penting ya, bagaimana di sisa umur kita itu kita senantiasa istiqomah, jangan pernah lagi kita memperturutkan hawa nafsu ya. Karena hawa nafsu itu memang senantiasa tidak pandang bulu ya, mau tua, mau muda ya. Karena iblis senantiasa terus memompa ya, supaya hawa nafsu itu mendominasi. Hawa nafsu pengen pamer kadang ya, pengen dunia sebanyak-banyaknya ya, pengen cari terus kekayaan ya. Nah, itu memang selalu ada, tetapi kalau kita ingat ya tanda-tanda ini sudah Allah kirim ya, maka jangan sampai kita terperdaya oleh dunia ya, cinta dunia. Secukupnya saja ya, karena kalau sudah tadi usia kita asar itu ya, 40 tahun ke atas itu udah asar ya, apalagi 60 ke atas sudah maghrib, maka benar-benar kita harus siap setiap saat ya, kapanpun Allah mau memanggil kita harus siap. Nah, karena itu senantiasa perbanyak istighfar ya. Nah, di sini langkah-langkah praktisnya bagaimana agar kita kuat ya menghadapi ujian ya, karena kiamat itu ya kalau kita sudah meninggal itu kan kiamat sugra ya, nggak perlu kita sibuk mencari tanda kiamat kubra ya, kiamat besar. Kalau kita sudah meninggal ya sudah kiamat bagi kita ya, karena tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal ya. Sementara kita menunggu kiamat itu sangat lama ibu-ibu ya. Jadi makanya di dunia ini kita benar-benar ya memanfaatkan waktu kita, menit detik kita jangan pernah kita sia-siakan, karena masa penantian itu lebih lama daripada kita hidup di dunia. Di dunia itu sebentar sekali. Makanya sabar-sabar saja ya dalam ketaatan, mentaati Allah ya, sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan sabar juga ketika mendapatkan ujian. Nah, di sini ada 5 langkah praktis ya agar kita senantiasa kuat ya iman kita menghadapi ujian. Yang tentunya yang pertama, senantiasa kita memperbanyak zikir ya. Zikir baik zikir pagi, petang ya, itu kalau bisa kita wajibkan bagi diri kita ya, supaya senantiasa Allah bentengi hari-hari kita, siang dibentengi, malam dibentengi, supaya kita semakin kita dekat kepada Allah, maka Allah berjanji kita akan melihat dengan matanya Allah, mendengar dengan telinganya Allah, berkata dengan perkataan Allah. Artinya kita akan dijaga lurus ya, istiqomah di jalan Allah, jauh dari ghibah, jauh dari rasa iri dengki ya, yang ada selalu berbaik sangka. Melihat orang tidak pernah sedikit pun negatif, selalu ada beribu-ribu alasan yang membuat kita selalu berpikir positif kepada apapun siapapun. Jadi kita melihat semua itu adalah cara Allah mengirimkan kepada kita sebenarnya ya, mengirimkan ujian kepada kita, di balik kadang orang yang zalim atau orang yang
menyakiti kita, sebenarnya itu kiriman ya, kiriman dari Allah supaya kita sabar. Jadi jangan kita memandang orang itu. Nah, makanya kalau Rasulullah ya melihat orang yang bermaksiat itu bukan yang menzalimi beliau ya, bukan beliau benci orangnya, tapi justru beliau ingat, oh ini cara Allah mengirim lewat orang itu agar saya bersabar dengan kezalimannya. Maka Rasulullah tidak pernah membenci. Bahkan seorang Yahudi, kita ingat ceritanya ya, yang selalu meludahi beliau ya kan ya, setiap beliau mau ke masjid diludahin, kemudian diolok-olokin, dikatakan segala hal-hal yang buruk ya. Tapi ketika orang Yahudi ini sakit, justru Rasul yang pertama kali mengunjungi, yang pertama kali berbuat baik kepadanya ya. Karena Rasulullah hatinya benar-benar bersih ya, tidak pernah ada rasa benci, rasa iri, dengki kepada orang lain. Masya Allah ya, karena hati yang kalbun salim inilah ibu-ibu yang dijamin ya akan mendapat ridha Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Nah, hati yang bersih, nafsul mutmainnah inilah yang Allah ridhai. Maka dari itu jangan pernah ada lagi ya di dalam hati kita benci atau apapun. Semua itu adalah kiriman Allah ya untuk menguji kita. Jadi jangan pernah kita memandang buruk kepada siapapun, kepada apapun ujian. Itu cara Allah menguji kita untuk bersabar. Sehingga zikir inilah ya supaya kita senantiasa jangan keluar yang buruk dari mulut kita. Kalau kita udah gatal nih mau ngomongin yang buruk, istighfar aja, banyak-banyak istighfar ya. Kemudian auzubillahi minasyaitonirrajim, kita berlindung ya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah ya, banyak-banyak kita minta kekuatan ya. Kemudian ya muqallibal qulubis sabbit qalbi ala dinika wa ala taatik subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Perbanyak zikir la ilaha illallah itu ya. Mutlak itu 100 kali sehari, itu jangan pernah kita tinggalkan. Sholawat ya 100 kali, istighfar 100 kali itu minimal. Dan zikir pagi petang itu kita paksa diri kita untuk wajib ya, kita membaca zikir pagi maupun zikir petang. Dan doa, jadi yang pertama ini kiatnya kita perbanyak zikir dan doa. Jadi kalau ibu-ibu jalan misalnya olahraga, kalau jalannya itu menaik, bacanya Allahu Akbar ya. Kalau jalannya menurun, bacanya Subhanallah. Maka jalan kita itu juga jadi pahala ya, berzikir juga. Kalau kita melihat di jalan sambil melihat pemandangan, subhanallah ya, Masya Allah, kita lihat keindahan langit, keindahan alam, Masya Allah, maka itu akan menjadi pahala ya, dan berbuah juga sehat ya kan ya. Jadi setiap langkah itu ada zikirnya ya, setiap hal-hal melihat yang baik ya, kita kalau melihat yang tidak baik istighfar ya kan. Nah, maka ini tadi zikir setiap saat, setiap waktu, setiap tempat ya, kecuali ya misalnya di kamar mandi ya, hal-hal yang dilarang. Nah, selain itu kapanpun dimanapun kita senantiasa berzikir dan berdoa. Nah, ini doa yang dituntunkan Allah ya di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 126. Ini doa yang sangat bagus ya, kita baca ya. Rabbana afrik alaina sabran wa tawaffana muslimin. Nah, yang artinya, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim, berserah diri ya kepada Allah. Nah, jadi doa ini bagus sekali ya kita baca supaya senantiasa Allah berikan kita kesabaran ya. Sabar dalam ketaatan, sabar tidak bermaksiat ya, kemudian juga sabar ketika mendapat ujian. Nah, maka kita juga minta mati dalam keadaan muslim ya, husnul khatimah. Nah, jadi doa ini kita baca sering-sering ya. Rabbana afrik alaina sabran wa tawaffana muslimin. Nah, bisa dilihat nanti Quran surah Al-A'raf ayat 126. Nah, kemudian langkah yang kedua ya untuk kuat tadi, sholat malam tahajud ya. Nah, karena di tahajud inilah ya, sepertiga malam, waktu terbaik untuk mengadu dan meminta kekuatan. Mengapa di sini tahajud? Karena kalau seseorang sudah ahli tahajud, maka udah lewat ya. Kalau namanya sholat wajib, sholat rawatib, duha itu pasti udah lewat, pasti artinya udah dikerjakan ya. Nah, karena tahajud ini yang khusus ya, hanya orang-orang khusus, orang-orang yang dicintai Allah ya, yang bisa menegakkan tahajud. Nah, kalau bisa istiqomah, Masya Allah, tanda-tanda berarti
kekasih Allah ya, bagian dari kekasih Allah. Karena orang-orang yang bisa menegakkan tahajud inilah ya yang khusus ya, mendapat cinta yang khusus dari Allah dan termasuk kekasih Allah ya. Maka inilah ya tips yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, senantiasa kita bersyukur atas nikmat yang ada. Nah, jadi kita syukuri yang ada. Gak usah sibuk memikirkan nanti ya. Maka hati kita akan lapang. Yang ada kita syukuri. Alhamdulillah saat ini mata kita masih bisa melihat, masih bisa baca Quran. Maka kalau disyukuri mudahan sampai kita meninggal masih mata kita sehat ya, bisa baca Quran. Kemudian mulut kita alhamdulillah masih bisa berzikir ya, maka perbanyak mulut kita mengucapkan zikir dan juga baca Quran ya, jangan berkata-kata buruk. Nah, jadi bentuk kufur nikmat itu ketika nikmat ini kita gunakan bermaksiat. Mulut sibuk menggibah, sibuk mengeluh misalnya ya, kemudian sibuk berkata-kata buruk, itu tanda kufur nikmat. Maka dari itu hati-hati ya, kalau ada pikiran mau berkata buruk langsung kita istighfar, kita alihkan kata-kata baik atau diam kata Rasulullah. Dan kata-kata baik itu adalah zikir ya, Al-Quran. Maka kalau ada sudah mulut gatal itu mau ngomongin buruk, sudah istighfar ya, istighfar, kita tahan ya. Kemudian kita lebih baik diam. Nah, itu yang terbaik ya. Maka hati akan lapang ya ketika kita senantiasa bersyukur dengan nikmat yang ada ya. Syukuri semua. Hari ini kita makan sekali sehari. Di Palestina bahkan banyak yang meninggal karena kelaparan ya. Hari ini kita masih bisa sholat dengan khusyuk, tenang. Di sana saudara kita tidak bisa tenang ya, karena tiba-tiba bom, tiba-tiba diserang ya. Makanya kita syukuri nikmat yang ada, supaya mudah-mudahan ya nikmat ini terus akan ada dan Allah tambah ya. Allah berjanji jika nikmat ini disyukuri, maka nikmat itu akan bertambah. Sebaliknya kalau kufur tadi ya, kita gunakan gibah mulut ya kan ya, mata melihat yang negatif, bisa jadi suatu saat akan Allah cabut nikmat itu ya. Jadi kalau nikmat itu dicabut, segeralah kita introspeksi ya, kenapa ini kok jadi sakit ini matanya ya, mulutnya. Maka segeralah kita bertobat ya. Itu barangkali teguran dari Allah karena kita sudah kufur nikmat. Kemudian yang keempat, bersabar ya, dan senantiasa berpikir positif, husnuzon ya, bahwa ujian tadi adalah cara cinta Allah ya, yang membawa hikmah kebaikan yang besar bagi kita. Jadi jangan pernah sayap ya, sayap kita ini sabar dan syukur ini jangan pernah patah salah satunya. Karena kalau patah kita tidak akan sampai ya menuju Allah. Nah, yang terakhir adalah bergaul ya dengan orang soleh yang dapat menguatkan iman. Nah, ini hati-hati juga ya, karena pergaulan ini sangat berpengaruh ya kepada pola pikir kita, pola sikap kita ya. Kalau temannya itu suka gibah misalnya ya, pasti sedikit banyaknya akan terikut-ikut ya. Begitu juga kalau temannya yang baik ya, memandangnya saja kita udah ingat ya, udah ingat kebaikan, Masya Allah itu ya. Maka kita carilah ya teman-teman yang baik, yang senantiasa menguatkan iman ya. Jangan pernah kita tinggalkan ya teman-teman yang baik ini, karena teman-teman yang baik inilah insya Allah yang akan memberikan syafaat kayak ketika kita di yaumil akhir nanti. Salah satunya ya teman-teman yang soleh ini yang bisa menolong kita. Nah, jadi ada 5 hal ini ya, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita ya kekuatan iman sampai kita bertemu Allah ya dalam keadaan husnul khatimah.